Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAS, SAS, UAS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA TMA semester 1 tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PAS, SAS, UAS ya, kelas 11 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Bacalah penggalan cerpen berikut. Waktu Holil anak Haji Zainuri sunat, aku masih anak kecil. Di kotaku belum ada listrik, apalagi radio dan bioskop. Hiburan satu-satunya bagi anak-anak kecil di waktu sore hari ialah menonton orang memasang lampu Pertamax yang dikerek di setiap perempatan jalan dan memburu-buru gangsir atau laron bila mana musimnya tiba. Nah, unsur ekstrinsik yang ingin ditonjolkan pada penggalan cerpen tersebut adalah latar belakang A. Sejarah penciptaan, B. Agama pengarang, C. Sosial masyarakat, D. Budaya masyarakat, E. Sosial pengarang. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu sosial masyarakat. Salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluk lewat tulisan pendek dan singkat disebut A. Deskripsi, B. Prosedur, C. Cerita pendek, D. Eksposisi, E. Eksplanasi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cerita pendek. Bacalah teks berikut. Hari ini aku bangun pagi terlambat. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 7. Tanpa pikir panjang, aku langsung berganti pakaian dan langsung menuju sekolahku. Di perjalanan sekolah, aku memacu kendaraanku dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pejalan kaki yang melintas. Tanpa sempat menghindari lagi, aku pun menumbur dirinya. Nah, alur dalam penggalan teks tersebut adalah alur A. Tidak urut, B. Flashback, C. Maju, D. Mundur, E. Campuran. Jawaban yang benar adalah C, yaitu maju ya jawabannya. Berikut ini yang tidak termasuk ciri cerpen adalah A. Menggambarkan semua kisah pada tokohnya, B. Tidak ada permasalahan dalam cerita, C. Jalan ceritanya pendek, D. Memiliki jumlah 10.000 kata, E. Berasal dari kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah B, ya, tidak ada permasalahan dalam cerita. Ringkasan atau inti dalam cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita disebut A. Evaluasi, B. Koda, C. Abstrak, D. Orientasi, E. Komplikasi. Oke, jawaban yang benar adalah C, ya, abstrak ya, C jawabannya. Sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen disebut A. Tokoh, B. Penokohan, C. Tema, D. Alur, E. Setting. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tema ya jawabannya. Lanjut. Jalan dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra disebut A. Alur, B. Setting, C. Tema, D. Penokohan, E. Amanat. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu alur ya jawabannya. Lanjut.
Berikut yang tidak termasuk setting adalah A. Waktu, B. Toko, C. Tempat, D. Latar, E. Suasana. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu tokoh. Tokoh baik dalam sastra. Tokoh baik dalam karya sastra disebut A. Tritagonis, B. Pantonim, C. Protagonis, D. Antagonis, dan E. Campuran. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu protagonis. Penulis mulai memperkenalkan tokoh-tokoh latar yang ada di dalam cerita, termasuk tahapan alur: A. Ketegangan, B. Penyelesaian, C. Perkenalan, D. Pemunculan masalah, E. Menuju konflik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu perkenalan. Jawabannya C, perkenalan. Bacalah kutipan cerpen berikut. Pagi ini cuaca begitu cerah sehingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus pergi bekerja keras, ya. Karena pagi ini aku harus bekerja keras, ya. Tokoh aku dalam kutipan tersebut merupakan sudut pandang A. Orang ketiga pengamat, C. Orang kedua, B. Orang kedua, C. Orang pertama pelaku utama, D. Orang pertama pelaku sampingan, E. Orang ketiga serba tahu. Jawaban yang benar adalah C. Orang pertama pelaku utama. Bacalah kutipan cerpen berikut. Sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini, tetapi dia juga belum satu kali pun terlihat keluar rumah hanya untuk sekedar beramah-tamah dengan tetangga yang lain. Nah, kutipan cerpen tersebut memiliki sudut pandang A. Orang ketiga pengamat, B. Orang kedua, C. Orang pertama pelaku utama, D. Orang pertama pelaku sampingan, E. Orang ketiga serba tahu. Oke, jawaban yang benar adalah E, yaitu orang ketiga serba tahu. Bacalah kutipan cerpen berikut. Entah apa yang telah terjadi dengannya. Pada saat datang, ia langsung marah. Memang kelihatannya ia mempunyai banyak masalah. Nah, kutipan teks cerpen tersebut memiliki sudut pandang A. Orang ketiga pengamat, B. Orang kedua, C. Orang pertama pelaku utama, D. Orang pertama pelaku sampingan, E. Orang ketiga serba tahu. Jawaban yang benar adalah A. Orang ketiga pengamat. Sebuah pesan dari seorang penulis kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu disebut A. Setting, B. Alur, C. Amanat, D. Tema, E. Sudut pandang. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu amanat. Jawabannya. Berikut yang tidak termasuk unsur intrinsik cerpen adalah A. Latar belakang, B. Penokohan, C. Tema, D. Alur, E. Setting. Oke, jawaban yang benar adalah A. Latar belakang.
Nilai yang menjelaskan baik dan buruk seseorang dalam cerita adalah nilai A. Moral, B. Ekonomi, C. Agama, D. Sosial, dan E. Budaya. Oke, jawaban yang benar adalah A. Moral ya, jawabannya A. Moral. Lanjut. Perhatikan kutipan berikut. Makanan alami lele terdiri dari plankton, berbagai udang kecil, siput, cacing, jentik nyamuk, bahkan sisa sayur-sayur mayur. Jika lele dibudidayakan di kolam, sisa-sisa makanan di dapur dedak halus dapat ditambahkan sebagai makanan tambahan. Oleh karena itu, lele disebut pula sebagai omnivore atau pemakan segala. Nat konjungsi antar kalimat dalam kutipan tersebut adalah A. Terdiri dari, B. Oleh karena itu, C. Maka, D. Bahkan, E. Sebagai. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu oleh karena itu ya. B jawabannya. Soal nomor 18. Berikut yang tidak termasuk ungkapan terima kasih adalah A. Ungkapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada juri atau tamu undangan. B. Saya panjatkan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E. Dengan adanya benda ini saya ucapkan terima kasih. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah bertujuan untuk memberikan A. Keburukan, B. Kejahatan, C. Nasihat baik, D. Kebencian, E. Kemurkaan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu nasihat baik ya. C ya jawabannya. Oke, lanjut. Bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah A. Bahasa gaul, B. Bahasa tidak baku, C. Efektif, D. Ambigu, E. Rancu. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu efektif ya. C ya jawabannya. Kata terakhir merupakan konjungsi. A. Kesimpulan, B. Syarat, C. Tujuan, D. Pilihan, E. Temporal. Oke, jawaban yang benar adalah E, yaitu temporal. Kata atau merupakan konjungsi. A. Kesimpulan, B. Syarat, C. Tujuan, D. Pilihan, E. Temporal. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu pilihan ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah soal nomor 23 sampai ini bacalah teks eksplanasi ya berikut untuk menjawab soal nomor 23 ya sampai 25. Nah, oke. 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. 2. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 3. Gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan. 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km. 5. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Gitu ya. Coba dibaca ulang lagi teks ini sebelum masuk pada soalnya ya untuk lebih paham. Nah, soalnya
Kalimat yang menggunakan pendapat dinyatakan pada nomor A 4 dan 5, B 1 dan 5, C 1 dan 2, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah C ya, 1 dan 2 ya. Itu merupakan kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor 1 dan 2. Ini ya. Nih, dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Itu adalah pendapat. Lalu dua, gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu merupakan pendapat. Jadi yang 23 yaitu C ya, 1 dan 2. Terlanjut soal nomor 24. Kalimat pada teks eksplanasi tersebut ia mempunyai unsur kausalitas sebab akibat adalah nomor A4, B5, C1, D2, E3. Oke, jawaban yang benar adalah B yaitu 5 ya. Itu yang mempunyai unsur kausalitas atau sebab akibat. Kita lihat. Nah, di sini meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Jadi kecepatan ini walaupun berkurang pesat ya, tapi bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Itu yang ada unsur kausalitas ya, atau sebab akibat ya. Jadi nomor 5 ya. Jadi nomor 24 ini adalah yaitu nomor 5 yang ada unsur kausalitas atau sebab akibat. Kalimat teks eksplanasi tersebut yang mempunyai konjungsi syarat adalah nomor A4, B5, C1, D2, E3. Jawaban yang benar adalah C yaitu 1. Itu yang mempunyai unsur syarat. Ya, kalimat nomor 1 ini unsur syarat ya ini. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Itu adalah unsur syarat ya, 1. Oke, kita lanjut ya. Isi dalam penutup penyampaian ceramah berupa A. Kesimpulan dan ungkapan penutup, B. Ucapan terima kasih, C. Salam pembuka, D. Pengenalan topik, tema dan judul, E. Materi pokok yang dibahas. Jawaban yang benar adalah A. Kesimpulan dan ungkapan penutup. Kalimat salam penutup yang tepat adalah A. Demikian saya awali, mohon maaf. B. Terima kasih. C. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. D. Selesai semua, saya mohon maaf. E. Sudah saya akhiri semua ini. Oke, jawaban yang benar adalah C ya. Demikian saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Itu ya yang benar. Perhatikan kalimat berikut. Kesempurnaan milik Tuhan, kesalahan milik saya. Kalimat tersebut sering terdapat pada bagian A. Salam pembuka, B. Salam penutup, C. Pendahuluan, D. Isi, E. Materi. Oke, jawaban yang benar adalah B yaitu salam penutup. Faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen tersebut disebut A. Sudut pandang, B. Alur, C. Latar belakang masyarakat, D. Latar belakang penulis, E. Penokohan. Jawaban yang benar adalah C yaitu latar belakang masyarakat. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.